Saya akan menjelaskan bentuk kegiatan ekonomi. Nah, bentuk kegiatan ekonomi ini meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Saya akan menjelaskan apa itu kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Contoh dari kegiatan produksi adalah perajin batik yang membuat batik tulis untuk menghasilkan kain batik. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Orang yang menemukan distribusi itu disebut distributor. Salah satu contohnya dari distribusi adalah keripik singkong yang dijual di supermarket. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah remaja yang membeli kuota internet 3.000 pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Giliran saya untuk menjelaskan tentang peran makroekonomi. Berikut adalah peran makroekonomi: menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil barang ekspor suatu negara, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri, sebagai menghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan makroekonomi. Membeli barang ekspor, kegiatan membuat barang atau jasa ke luar negeri. Seterusnya itu ada menyediakan kredit untuk pemerintah dan perusahaan swasta. Setelah itu, sebagai penyalur uang atau devisa, meminta kredit rumah tangga, konsumen, rumah tangga, produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan luar negeri, seperti yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, individu masyarakat. Dan dilanjutkan oleh saya. Aliran kegiatan ekonomi. Aliran kegiatan ekonomi adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menggambarkan perjalanan sumber daya ekonomi dan nilai ekonomi melalui 3 aliran utama. Yang pertama, aliran faktor produksi. Ini melibatkan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan yang diberikan oleh individu atau perusahaan kepada pasar. Faktor-faktor ini digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, aliran produksi. Ini melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. Faktor produksi digunakan untuk menciptakan produk atau layanan yang kemudian dijual kepada konsumen atau perusahaan lain. Yang ketiga, aliran konsumsi. Ini melibatkan pengeluaran konsumen dan bisnis untuk membeli barang dan jasa yang telah diproduksi. Ini mengarah pada penggunaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi 2 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian 2 sektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana, perekonomian 2 sektor ini mengasumsi tidak adanya keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Aliran-aliran pendapatan perekonomian 2 sektor diperoleh dari sektor perusahaan yang menggunakan faktor produksi rumah tangga, seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan akan masuk ke dalam tabungan di institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpul oleh institusi-institusi keuangan. Perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor, sehingga dinamakan juga ekonomi tertutup. Dengan demikian, dalam analisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya kita akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian
dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Perekonomian pansektor adalah perekonomian terbuka yang merupakan kegiatan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk perdagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.